Bagi saya lebih mudah jadi pengusaha. Sebentar, berarti usaha apa yang pertama kali dijalankan oleh dokter di Lumajang ini? Saya awal pulang itu malah saya bikin peternakan sapi, Mas Eko. Peternakan sapi saya dulu. Jadi masih punya sapi 5 atau 6 dulu. Saya belum punya pasien, masih jaga rumah sakit masih sedikit. Saya masih nyari rumput tuh. Oh iya? Iya, masih nyari rumput. Yakin dokter? Yakin tuh, beneran. Nyari rumput, walaupun ada asistennya ya. Terus sudah ada yang rumput biasa, saya fermentasi waktu itu. Fermentasi apa namanya untuk naikkan nilai N dari rumputnya. Terus jalan 3 tahun, berhenti karena pasien sudah mulai banyak dan tidak mungkin udah ngurusin sapi gitu ya. Akhirnya pindah ke sektor klinik. Yang kedua alkes. Jadi saya pulang itu sebelum menikah juga sudah jualan alkes mulai dari mahasiswa. Terus apa namanya calon istri ini dulu dites sebelum menikah itu bisa jualan nggak? Bisa jualan alkes. Oh berarti pertimbangannya itu ya dokter? Salah satunya. Waduh bahaya ini. Semoga Bu Berlian nggak nonton ya. Terus ternyata bakat sekali mengembangkan bisnis alkes itu. Jadi toko pertama yang saya buka itu kami berdua membuka toko alkes di Lumajang saat itu. Iya, jadi memang ada yang bilang kalau ada orang-orang yang bilang kalau Dokter Indra itu hanya kasih support saja, yang pinter itu Bu Berliannya sebenarnya. Makin kesini makin begitu kayaknya. Dulu awalnya saya yang setat gitu kayaknya ya. Makin kesini makin dia yang punya ide. Saya yang malah sekarang sebagai mewujudkan idenya dia. Oh iya. Oh jadi gitu iya, sekarang ya. Sekarang mainnya gitu. Jadi idenya dia apa, saya wujudkan, saya bikin timnya, saya bikin maintenance-nya. Gitu iya. Sekarang. Jadi buat penonton yang belum tahu, Bu Berlian ini adalah istri dari Dokter Indra. Iya. Tadi saya sempat tanya-tanya, ini kenalnya apa dari SMA gitu, ternyata ketemu di sosmed ya. Dari online ya, dari sosmed. Ya. Dulu Friendster. Apa inspirasi usaha yang itu lebih ke Bu Berliannya gitu, dokter? Apa inspirasi usaha yang itu diinisiasi terlebih dahulu dari? Contohnya aja, jadi ketika berhenti PNS lah misalkan gitu ya, saya bilang sama istri, tidak serius gitu. Ini kayaknya rumah sakit ini mau minta saya jadi wadir gitu kan. Terus gimana kalau jadi wadir? Ya saya harus fokus ngurusi rumah sakit. Terus ya kayaknya PNS-nya harus dilepas. Terus dia bilang, ya udah lepas aja. Terus dari sudah mulai banyak pasien saat itu, sudah praktek pribadi gitu ya, tiba-tiba dia bilang, apa namanya, ini kayaknya kalau gini doang capek bakalan gitu. Terus gimana, kita bikin klinik aja. Jadi dia kayak gitu banyak. Terus dulu dia jualan kosmetik ya, dia jualan kosmetik besar. Terus apa namanya, dia bilang, Pak, kalau Papa bisa bikin pabrik kosmetik, wah ini bakalan prospek nih ke depan gitu. Tuh gimana caranya gitu lah, itu saya tidak tahu caranya katanya kan. Akhirnya saya cari caranya, ya gitu-gitu tuh. Jadi banyak ide-ide dari dia yang awalnya aneh. Kalau dulu itu berpikir ini kelompat-lompat gitu pola pikirnya ya. Tapi kalau dipikir dia sudah mikir panjang tuh. Terus akhirnya saya kalau sekarang udah ngerti tuh, oh ini maunya begini nih orang ini, maunya begini. Akhirnya saya yang mewujudkan. Iya. Berarti sekarang ada berapa usaha, dokter? Sekarang yang tercatat di OSS itu kami ada 13 perusahaan. Terus 1 tuh induk, jadi 12 unit usaha kami sekarang, Mas Cito. Termasuk Berlian Kosmetik. Berlian Kosmetik. Ini yang mau launching juga Berlian Nutrisi. Berlian Nutrisi. Pakai nama Berlian semua. Itu bikin istri tenang, dokter. Jadi kalau ada apa-apa kepada suaminya. Bisa. Secinta itu ke bisnis, dokter? Sepertinya yang dikerjakan di bisnis itu mudah dan jalan gitu, Mas Ciko. Nggak tahu ya. Dan jadi kita sempat ngobrol kalau apapun yang kita jual kayaknya laku-laku aja, dokter ya. Iya, betul. Saya sangat setuju dengan itu ya. Banyak orang yang apa namanya bilang bikin usaha susah gitu, bikin usaha nggak jalan. Saya bikin usaha kok
ya 1-2 kali gagal, tapi kebanyakan itu jalan gitu. Saya nggak tahu kenapa kok ini, kok apa namanya kok nggak jalan gitu. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibedah di situ lah istilahnya. Apa yang dicari dokter dengan usaha yang sebanyak ini? Saya pingin Lumajang itu tidak sekedar dikenal sebagai kota pisang. Jadi Lumajang ini potensi sumber daya alamnya itu sangat besar sekali menurut saya. Jadi apa namanya? Saya miris gitu, teman-teman saya yang pinter-pinter itu rata-rata tidak pulang ke Lumajang kan. Jadi teman-teman kita yang pinter-pinter itu masuk ke ITB, masuk ke UI, masuk ke ini, nanti dia bekerja di luar, di Jakarta, di kota besar. Di Lumajang kalau sudah pensiun, yang kota-kota pensiun itu gini aja Lumajang. Saya pinginnya anak-anak muda yang pinter-pinter pulang ke sini, pulang ke sini membangun Lumajang, karena Lumajang itu potensinya besar sekali menurut saya ya. Kita di kosmetik aja udah mulai nih mencari ekstrak-ekstrak alam Lumajang yang kita bisa kerjakan tuh nanti akan besar sekali. Kita belum sampai ke sana, tapi nanti akan ke sana arahnya itu. Gitu. Jadi orang-orangnya pinter-pinter tapi tidak pulang. Itu yang saya bikin sedih. Jadi saya ingin orang-orang pinter Lumajang ini, banyak orang yang jadi orang-orang besar di luar, pulang ke sini bangun Lumajang. Itu yang saya ingin kerjakan di Lumajang ini. Kalau pertanyaannya begini dokter, apa yang harus dibangun? Apa yang harus dibangun secepatnya di Lumajang? Yang menurut dokter ini kayaknya ada yang kurang dan ini harus dibangun secepatnya. Karena kalau ini dibangun cepat, maka yang lain akan mengikuti, begitu dokter. Nomor 1 menurut saya pendidikan, Mas Ciko. Jadi iya, sebagai wadah orang-orang pintar ini untuk berkarya gitu ya. Jadi saya sangat mendukung sekali dan sangat apresiasi sekali Bunda Indah kemarin sampai ke UNED untuk menghidupkan UNED di Lumajang gitu. Karena kalau misalkan kampus sudah ada, orang pinter akan datang ke sini banyak, orang yang asli Lumajang mungkin akan tetap di Lumajang dan berkarya sesuai dengan ilmunya. Terus orang pinter banyak nanti akan muncul ide-ide banyak dari orang-orang ini untuk membangun Lumajang. Gitu. Kalau isinya orang-orang sudah pensiun, orang sudah level-level 3 lah istilahnya, level 1-2 itu di luar, ya kita ini aja yang kita idekan gitu loh. Memang awalnya kayak saya kadang jadi aneh gitu, dokter kok bikin pabrik, bikin restoran, bikin apa gitu. Tapi nanti kalau banyak orang-orang model-model begini pulang jadi biasa itu. Jadi biasa. Istilahnya orang begini bikin apa gitu, karena dia ahlinya banyak, dia tidak sendirian. Dan pemerintah akan dapat masukan yang banyak dari orang-orang seperti ini. Itu yang saya ingin bangun awal dari Lumajang. Makanya bidang-bidang usaha saya itu bidang-bidang yang butuh skill tinggi semua. Klinik, dokter-dokter yang dulunya kerja di Surabaya sekarang banyak pulang, bahkan spesialis banyak pulang juga di sini. Pabrik juga, saya punya tenaga S2 banyak sekarang di sini. Bahkan anak kimia murni, anak teknik kimia yang dulu tidak pernah bisa kerja di Lumajang sekarang pulang ke sini untuk riset di sini gitu. Itu yang saya ingin bangun ke depannya, Mas Ciko. Sebenarnya kunci masyarakat sejahtera itu yang paling sederhananya itu kan ketika ekonomi ini berputar ya dokter. Betul. Nah, ekonomi berputar itu bisa sangat mudah sekali dilakukan kalau banyak orang-orang pinter yang kerjanya di sini. Betul. Membangun sesuatunya di sini. Betul. Begitu ya. Dan itu yang juga jadi semangatnya dokter begitu. Itu yang ingin saya bangun.